Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, masih mengenai banyak jalan menuju kebaikan, banyak jalan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, beliau bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddo'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, dalam riwayat yang lain menyempurnakan wudu, fa asbaghal wudu. Yang dimaksud adalah yang sunnah-sunnah dikerjakan, karena sebagian orang kadang kalau berwudu hanya mengambil yang wajib, yang rukun, hanya membasuh wajah, kemudian tangan, membasuh kepala, kaki, sudah. Nah, itu yang wajib memang cuma itu, Nah, yang sunnahnya kita mencuci tangan dulu, berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung, kemudian menyemburkan, dan seterusnya. Jadi yang sunnah juga diamalkan, jadi bukan hanya yang wajib, yang fardu, yang rukun, tetapi sunnahnya juga dikerjakan. Maka bahasanya fa ahsanal wudu, memperbagus wudunya. Jum'atal jumu'ah, kemudian mendatangi Jumatan, ini kalau pas hari Jumat ceritanya. Fastama'a, kemudian dia mendengarkan khatib ketika berkhutbah. Wa anshota, dia diam, ketika mendengarkan dia diam, tidak sambil bermain-main atau tidak menegur temannya. Maka ghufira lahu, maka diampunilah baginya ma bainahu wa bainal jumu'ah, dia diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Wa ziyadatu salasati ayamin, masih ditambah 3 hari, 10 hari ke depan, dosa-dosanya diampuni. Wa man massal khasa faqad lago, dan barang siapa memegang, mempermainkan kerikil, maka dia sungguh telah berbuat sia-sia. Karena waktu itu yang namanya masjid belum ditegel seperti ini, di sana masih lantainya tanah, yang kadang ada kerikilnya, ada batunya, sambil bermain-main kerikil, maka dia sungguh telah berbuat sia-sia. Kalau sekarang mungkin sambil main HP itu, Pak. Itu dianggap telah berbuat sia-sia. Jadi kalau khatib sedang berkhutbah, kita diperintahkan untuk diam mendengarkan. Dalam riwayat yang lain, barang siapa berkata kepada yang di sebelahnya diam, maka dia telah berbuat sia-sia. Maka ketika sudah berkhutbah, maka kita kewajibannya adalah diam, konsentrasi mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Ada yang lain yang lagi ribut, ya kita diam saja, kita konsentrasi untuk mendengarkan khatib. Seperti orang salat, kalau ada orang yang salat kok
ada yang lain ribut umpamanya, ya kita diam saja, kita tidak bisa mengingatkan, okay? Kalau sudah sedang sholat ya kita konsentrasi dengan sholat kita. Nah, sama ketika sedang khutbah, maka tugas kita adalah mendengarkan khotib, bukan untuk mengingatkan orang. Yang berhak berbicara ketika pas khutbah adalah khotib. Nah, kita hanya diam mendengarkan, tidak boleh lagi mengingatkan orang lain. Nah, begitu. Jadi kalau pas khutbah Jumat, nah sekali lagi tugas kita hanya diam. Kemudian dalam riwayat yang lain masih bersumber dari Abu Hurairah, riwayatnya sama Imam Muslim, seperti yang di atas juga Imam Muslim. Yang kedua juga sama, sumbernya dari Abu Hurairah, periwayatnya juga sama Imam Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih kaitannya dengan wudhu, idza tawaddo al abdul muslimu, jika seorang hamba muslim berwudhu, awil mukminu, atau seorang mukmin. Nah, kadang para perawi begitu, kadang ragu apakah Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah mengatakan muslim atau mukmin. Tapi pada dasarnya sama, karena yang tidak muslim, tidak mukmin, tidak pernah berwudu, gitu kan. Apabila seorang mukmin atau muslim berwudu, faghsala wajahu, kemudian dia membasuh wajahnya, maka kharaja min wajhihi, keluarlah dari wajahnya kullu khati'atin, setiap dosa atau kesalahan, nadhara ilaiha bi'ainaihi, yang ia lihat dengan kedua matanya, maka keluar ma'al ma', bersama air, bersama tetesan air yang jatuh dari wajahnya. Di dosa yang dilakukan oleh wajah kita, mata yang ada di wajah adalah mata yang mungkin melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, maka ketika kita berwudu, kita membasuh wajah, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata berjatuhan, berguguran bersamaan jatuhnya air dari wajah kita. Au ma'a akhira qitril ma', atau bersamaan dengan air yang jatuh terakhir kali, akhiri qatril ma', air yang jatuh paling akhir. Terjemahnya tetesan air yang terakhir. Nah, itu tetesan air yang terakhir yang jatuh dari wajah kita. Faidha ghasala yadaihi, dan ketika ia membasuh kedua tangannya, kharaja, maka keluarlah min yadaihi, dari kedua tangannya, kullu khati'atin, seluruh setiap dosa, karena batasatha yadahu ma'al ma', maka keluarlah setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, bersamaan air yang jatuh dari membasuh tangannya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersamaan air yang jatuh terakhir dari tangannya ketika berwudu. Demikian juga ketika dia membasuh kedua kakinya, maka kharajat kullu khati'atin, setiap dosa yang dilakukan oleh rijlahu, kedua kakinya, ma'al ma'i, bersamaan air yang jatuh dari kakinya. Au ma'a akhiri qatril ma', atau air yang jatuh terakhir kali. Kata yahruja nakiya minad dzunub, sehingga bersihlah darinya, dari dirinya dosa-dosa, sehingga dosa-dosanya habis. Di sini terjemahnya sehingga keluarlah orang tersebut dalam keadaan bersih dari semua dosa. Di dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan, nah ketika kita berwudu, nah dosanya habis, keluar bersamaan air yang dia basuhkan ke anggota wudunya. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka kembali ke hadis yang sebelumnya,
bahwasanya banyak jalan untuk mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah, bukan hanya pahala tapi juga hal-hal yang bisa menggugurkan satu dosa. Hadis berikut sumbernya masih sama dari Abu Hurairah, perawinya juga sama, masih riwayat Imam Muslim. Dari Abi Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah, salat yang 5 waktu dan Jumat sampai Jumat berikutnya, Ramadan ila Ramadan, Ramadan sekalian, Ramadan berikutnya, mukaffiratun. Nah, maka yang demikian itu menghapuskan lima bainahunna, di antara masing-masing berikut, antara satu salat dengan salat berikut, antara Jumat dengan Jumat berikut, antara Ramadan dengan Ramadan berikut. Nah, maka salat Jumat, Ramadan, amalan-amalan yang ada salat dan Jumat dan Ramadan tadi menghapus, mukaffiratun, menghapus, menjadi penghapus, terjemahnya lima bainahuna, di antara keduanya, idza jatunibat al-kabair. Nah, selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar, jadi syaratnya dosa besarnya tidak diampuni, ada dosa-dosa kecil. Nah, melakukan dosa-dosa kecil kemudian kita salat wajib, nah, antara salat wajib dengan salat wajib berikut, nah maka dosa-dosa yang ada di antara dua salat itu akan terhapus dengan kita melakukan salat. Nah, demikian juga yang sifatnya mungkin mingguan, antara Jumat dengan Jumat berikut, dengan kita menghadiri salat Jumat, nah maka dosa antara Jumat ini dan Jumat berikut juga dihapus. Yang sifatnya tahunan, antara Ramadan ini dengan Ramadan berikutnya, nah juga akan diampuni oleh Allah. Idza jatunibat, nah tapi syaratnya jika dosa-dosa besar dijauhi, jadi selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, kalau dosa besar, nah, maka harus taubatan nasuha, dia betul-betul bertaubat dari dosa-dosa besar. Jadi kalau dosa besar, nah syarat taubatnya dia betul-betul harus taubatan nasuha, dia harus berjanji dengan sebenar-benarnya untuk tidak melakukan dosa besar lagi. Nah, begitu. Berikut masih dari Abu Hurairah, riwayatnya juga sama Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah kamu aku beritahu, ala ma yamhullahu bihil khataya, yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah akan mengangkat derajat. Ya, ada satu amalan yang dengannya Allah mengampuni dosa atau menghapus dosa, yang dengannya juga Allah mengangkat derajat seseorang. Qalu bala, maka para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah, mau. Bala ya Rasulullah, mau. Maka qala Rasulullah menjawab, isbahul wudhu'i alal makarih. Di sini bahasanya isbahul wudhu. Kalau yang hadis di atas tadi ahsanal wudhu, memperbagus wudhu. Nah, kalau di sini isbah, artinya menyempurnakan. Ini terjemahnya apa di sini? Menyempurnakan. Jadi sebetulnya maksudnya sama. Menyempurnakan, yang dimaksud yang sunnah-sunnah juga dikerjakan alal makarih, atas hal-hal yang tidak disenangi. Nah, biasanya tidak mau yang sulit-sulit, yang tidak disenangi, menghirup air ke hidung. Nah, itu tidak semua orang mau, dianggap sulit, dianggap memberatkan. Nah, tapi itu adalah salah satu yang menyempurnakan wudhu, jadi menghirup air ke hidung kemudian disempurnakan.
Wa kasratul khuta ilal masajid. Nah, memperbanyak langkah ke masjid. Nah, yang dimaksud ya kalau sudah ada panggilan salat wajib dihadiri. Nah, setiap ada panggilan salat 5 waktu, nah hadir ke masjid. Nah, okay. Maka di sini bahasanya kasratul khuta, banyak langkah ke masjid. Nah, yang dimaksud tadi ini kalau ada panggilan adzan untuk menjalankan salat 5 waktu ya dihadiri. Dalam riwayat yang lain setiap langkah dihapus 1 dosa, dalam setiap langkah akan ditinggikan 1 derajat. Wantidharus shalah ba'da shalah, dia senantiasa menunggu salat. Jadi kalau sudah waktunya salat, nah dia segera. Nah, ini yang dimaksud intidharus shalah, kalau sudah tiba panggilan salat, nah segera dihadiri. Nah kalau intidhar, nah sekarang ini kita juga termasuk intidhar, menunggu salat. Nah sambil menunggu salat, nah kita taklim, menambah ilmu. Nah, ini fadzalikumur ribat. Nah yang demikian itulah ribat, perjuangan. Kalau dalam bahasa Al-Quran, ribat itu menjaga perbatasan, membatas perbatasan. Kalau ada musuh yang menyerang masuk, nah itu ada pasukan, biasanya ada pasukan yang menjaga perbatasan. Yang demikian tadi menjaga wudhu tadi, menyempurnakan wudhu, banyak langkah ke masjid, kemudian menunggu sholat, dalam arti setiap saat panggilan sholat dia segera menghadiri. Nah maka ada yang memahami fadzalikum muribat, nah itu sebanding dengan menjaga perbatasan, karena ribat ini arti asalnya kalau membaca Al-Quran. Nah kemarin saya sudah pernah juga kita sampaikan, di ribat itu adalah menjaga perbatasan, yang mana perbatasan itu kadang dimasuki oleh musuh. Nah, itu ribat. Nah, ribat itu nanti ada di akhir dari surat Ali Imran, ya, di dalam akhir surat terakhir, ayat terakhir dari Ali Imran. Nah di sana ada perintah untuk menjaga perbatasan, menjaga perbatasan. Nah yang itu tentunya adalah tugasnya para tentara, kalau sekarang. Tapi kalau dulu pada zaman sahabat ya giliran, karena tidak ada tentara khusus. Nah pada dasarnya orang yang balik, nah mereka berkewajiban untuk menjaga. Jadi tidak ada istilah tentara khusus, semuanya bagi yang sudah balik. Nah maka ada kewajiban untuk berjuang. Nah kalau di sini dinama itulah yang dinamakan perjuangan. Di menyempurnakan wudhu, kemudian selalu menghadiri jamaah ke masjid, menjaga salat, setiap kali ada panggilan salat kita senantiasa siap. Nah itulah perjuangan. Nah begitu. Berikut dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat 2 barot, ini istilah, 2 bardah, 2 barot. Nah, itu istilah. Kalau arti asalnya bardun itu dingin, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Nah, dimaksud 2 barot adalah subuh dan asar. Nah, subuh nah memang dingin, kalau asar itu sudah mulai dingin, karena kalau zuhur nah biasanya sangat panas. Jadi kalau subuh itu dingin, nah menjelang panas. Nah tapi kalau asar itu mulai dingin, untuk masuk lebih dingin lagi. Nah, ini di dalam hadis disebut bardaini, 2 salat di waktu dingin. Nah, ini jadi awal dingin dan akhir dingin. Kalau subuh itu akhir dingin, nah karena sebentar lagi panas. Nah tapi kalau asar itu menjelang dingin. Nah semakin malam semakin dingin sampai subuh paling dingin, akhirnya dinginnya hilang karena masuk siang. Nah, maka di dalam hadis disebut bardaini, 2 salat di waktu dingin, 2 salat barot. Nah di sini 2 barot,
dua waktu dingin maksudnya nggih. Karena dalam riwayat yang lain di dalam hadis salat asar, salat subuh itu dalam Al-Qur'an disebut salatul wusta, salat yang tengah-tengah. Di dalam riwayat salat wusta itu ada yang mengatakan salat asar, tapi ada yang berpendapat salat subuh, salatul wusta wa salatil wusta. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 sekian, ya ndak hafal ayat pasnya berapa, yang jelas 200 lebih itu ya. Berikut masih dari Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an qala, beliau berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu, jika seorang hamba sakit, au safaro, atau dia musafir. Ini dulu saya sudah kita bahas dalam hadis tentang salat sunnah. Jika seorang hamba itu sakit atau safar, maka kutibalahu, akan dicatat baginya misluma kana ya'malu mukiman sahihan, akan dicatat baginya seperti apa yang ia amalkan ketika dia mukim, ketika dia sehat. Jadi ketika dia sehat dia selalu salat sunnah, tapi ketika sakit salat sunnahnya tidak bisa dikerjakan karena memang sakit, salat wajib aja berat. Nah maka yang biasa dikerjakan ketika sehat masih dicatat oleh Allah. Yang ketika sehat dia terbiasa salat rawatib umpamanya, ketika sakit rawatibnya tidak dikerjakan, nah maka salat sunnah rawatibnya tetap dicatat. Nah demikian juga yang musafir, ketika dia di rumah mukim tidak kemana-mana, dia selalu salat rawatib, dia selalu salat duha, dia selalu salat malam umpamanya. Tapi kemudian dia safar, ketika safar yang wajib saja boleh dikosor, yang 4 rakaat boleh 2 rakaat. Nah maka kalau sudah dikosor sudah tidak perlu mengerjakan salat sunnah. Nah maka yang demikian juga salat rawatib yang biasa ia kerjakan ketika mukim, nah itu pun masih dicatat oleh Allah. Maka jangan disia-siakan ketika kita sehat, ketika kita tidak kemana-mana. Nah maka amalan-amalan yang sunnah senantiasa kita kerjakan. Suatu saat kita sakit, nah maka itu tetap dicatat oleh Allah. Suatu saat kita musafir, maka yang sunnah yang biasa kita kerjakan ketika kita mukim, nah itu juga selalu atau masih dicatat oleh Allah. Nah maka jangan disia-siakan ketika kita sehat untuk selalu menjaga amalan-amalan yang sunnah. Nah itu jalan kebaikan, banyak jalan menuju kebaikan judulnya. Berikut, nah kalau yang tadi kaitannya ibadah mahdhah, kalau ini kaitannya amalan sosial, amalan sehari-hari. Dari Jabir ini bin Abdillah, qala, dia bercerita, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yahrisu gharsan, menanam suatu tanaman, bercocok tanam, sama lah terjemahnya bercocok tanam, menanam suatu tanaman, ila kana ma ukila minhu lahu sadaqah, kecuali apa yang ia tanam itu kemudian ia makan, maka baginya adalah sedekah. Dalam riwayat yang lain ada keterangan meskipun tanamannya itu dimakan burung, dimakan binatang. Oh di belakang ternyata ada keterangannya nanti. Ketika kita menanam padi, umpamanya tanaman padi kita kadang dimakan oleh burung, maka yang dimakan burung itu sedekah. Wa masyuriqa minhu lahu sadaqah, dan apa yang dicuri, kadang dicuri oleh orang,
dicuri, maka itu baginya juga sedekah. Kita mengikhlaskan ya, mungkin yang mencuri sangat membutuhkan, nah kita husnudzon, nah maka ketika kita mengikhlaskan, nah itu sedekah. Wa ma akala sabu minhu, dan apa yang dimakan oleh binatang-binatang liar, fahuwa lahu sadaqah, nah itu juga sedekah. Kita sudah menanam tapi dimakan tikus atau dimakan burung atau dimakan apapun, maka baginya itu adalah sedekah. Wa ma'akalat tairu, ini tadi sudah kita singgung di awal. Dan apa yang dimakan oleh burung, fahuwa lahu sadaqah, maka baginya itu juga sedekah. Nah, kita bersedekah tidak kepada manusia tapi kepada hewan-hewan yang juga diciptakan oleh Allah, nah, itu menjadi sedekah bagi kita. Wala yarja'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah, dan tidaklah yang diambil oleh orang lain kecuali itu baginya juga sedekah, diambil. Nah, kalau dicuri biasanya kan sudah disimpan di tempat tersembunyi, malam-malam dicuri, ya diambil orang, dicuri. Nah kalau diambil biasanya kita letakkan yang di tempat umum, di tempat terbuka, kemudian diambil oleh orang lain. Nah, bahasanya di sini tidak dicuri tapi diambil. Nah, mungkin kita meletakkan sebentar tapi ternyata sudah hilang, diambil oleh orang lain. Nah itu pun ternyata menjadi pahala, menjadi sedekah. Nah maka kita berhusnudzon, mungkin yang mengambil memang lagi sangat butuh, dia tidak punya harta, tidak punya uang untuk membeli, nah dia mungkin sangat terpaksa, nah akhirnya dia mengambil. Nah ketika kita berhusnudzon, nah maka kita ikhlas, maka itu juga menjadi sedekah. Maka kalau barang sudah hilang, nah kita mengikhlaskan, nah maka itu baginya adalah sedekah. Mungkin sudah kita bawa tapi ternyata jatuh, kemudian kita ikhlas, nah itu juga menjadi sedekah. Jadi kalau mungkin kita masih sangat butuh, nah kemudian kita umumkan, nah itu juga tidak masalah. Jadi ternyata kok tetap juga tidak kembali, nah kita mengikhlaskan, nah maka itu juga sudah sedekah. Berikut dari Jabir, riwayat Imam Muslim, qala arada Banu Salimah, Bani Salimah berkeinginan ayan takilu korbal masjid, berpindah rumah yang dekat dengan masjid. Jadi ada satu bani, Bani itu terah, ya kelompok keluarga lah, Bani Salimah, keluarga Salimah. Kalau di kitab biasanya terah, kalau orang Sumatera ada marga, Banu istilahnya, Bani. Berkeinginan untuk pindah rumah yang dekat masjid, kalau ke masjid biar tidak jauh-jauh. Fabalagha dzalika, maka sampailah keinginan Banu Salamah untuk pindah rumah dengan masjid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada mereka, innahu qad balagoni, sungguh telah sampai kabar kepadaku, anakum bahwasanya kalian semua turiduna, berkeinginan antan takilu, berpindah kurbal masjid, dekat masjid. Faqalu na'am, maka mereka menjawab na'am, ya wahai Rasulullah, qad aradna dzalika, kami berkeinginan pindah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ya Bani Salamah, diyarakum tuktabu atharukum, rumahmu, jauhnya dari rumahmu itu akan dicatat. Diyarukum tuktabu atharukum, rumahmu itu akan dicatat asarnya, maksudnya. Di sini sudah ada keterangan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, inna bikuli khutwatin darajah, dalam setiap langkah itu
akan meninggikan derajatmu. Nah, di sini kalau semakin jauh derajatnya semakin tinggi. Tetaplah di rumahmu saja, karena langkah-langkahmu itu akan dicatat. Di setiap langkah akan dicatat. Semakin jauh, nah tentunya langkahnya semakin banyak. Dalam riwayat yang lain ada yang lebih lengkap riwayatnya, itu setiap langkah dosa, satu dosa diampuni, setiap langkah satu derajat ditinggikan. Tapi dalam riwayat sini tidak disebutkan, karena dalam riwayat yang lain saya masih ingat, di setiap langkah kita ke masjid, nah satu dosa dihapus, nah setiap langkah satu derajat ditinggikan. Nah, maka begitu Rasulullah mendengar Banu Salamah tadi pengen pindah ke rumah yang lebih dekat dengan masjid, tidak usah, tidak pindah, tidak masalah. Nah, karena semakin jauh langkahmu maka semakin banyak, semakin tinggi derajatmu akan diangkat. Nah, semakin tinggi derajatnya diangkat. Nah, waktu itu saya masih ingat ketika masih SMA, seingat saya ketika gurunya menjelaskan hadis ini, Pak, bagaimana kalau naik sepeda, kalau naik motor, kan bukan langkah, kita tidak melangkah tapi kan naik sepeda, yang dihitung apanya? Nah, ini namanya anak bertanya begitu wajar ya. Wallahu alam, yang jelas Allah Maha Adil. Allah akan mencatat setiap amal yang mungkin setiap putaran roda, nah itu dianggap satu langkah. Nah, begitu. Jadi prinsipnya Allah Maha Adil, Allah akan mencatat setiap amal yang kita kerjakan. Kalau di sini karena waktu itu belum ada sepeda, belum ada motor, ya langkah. Kalau naik kendaraan ya, kalau tidak kuda ya onta. Setiap langkah onta, setiap langkahnya kudanya. Nah, maka setiap langkah itu akan dihapus suatu dosa. Nah, setiap langkah akan ditinggikan suatu derajat. Jadi hadisnya hampir sama, hadisnya hampir sama. Dari Abi Mundir, Ubay bin Ka'ab. Ini Ubay bin Ka'ab, nah itu kunyahnya Abu Mundir. Karena dia punya anak namanya Mundir, nah sering disebut Abu Mundir. Dan nama aslinya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang pada zaman Umar bin Khattab, yang dia diperintah oleh Umar untuk menjadi imam ketika sholat taraweh, ketika sholat pada malam Ramadan. Qala, karena rajulun, ada seseorang, la a'lamu, yang aku tidak mengetahui orang lain, a'bada minal masjid minhu, yang tidak ada orang yang lebih jauh darinya tinggalnya dari masjid. Wa kana la tuhti sholatun, tetapi dia tidak pernah terlambat untuk sholat jamaah, padahal dia rumahnya paling jauh, tetapi dia senantiasa mendapatkan jamaah. Sholat jamaahnya tidak pernah terlewat. La tuhti'uhu sholatun fakilalahu au fakultulahu. Kemudian ada orang yang memberi usul padanya, lawis taraita khimaron tarkubuhu fidzuluma wa firramdo. Kenapa kamu tidak membeli khimar yang kau kendarai di waktu gelap atau di waktu dingin? Ya, kalau jalan kaki kan, di waktu panas, mohon maaf, kebalik saya nerjemahnya. Atau ketika di waktu panas, kenapa kamu tidak membeli khimar atau onta atau kuda agar kamu bisa kamu kendarai untuk ke masjid, biar bisa kamu tidak kegelapan ya, atau tidak kepanasan. Faqala mayasurruni an manzili ila janbil masjid, ini uridu ayyuk tabali mamsaya ilal masjid waruju'i idza raja'tu ila ahli. Okay. Maka orang tadi menjawab, kita baca aja di sini. Jika tidak ingin rumahmu di samping masjid, aku tidak ingin rumahku di samping masjid,
sebab aku ingin jalanku ke masjid dan kepulanganku ke rumah semuanya dicatat. Nah itu nggih. Jadi meskipun jauh dia diberi usulan untuk memberi khimar tadi, tetapi dia tidak mau, dan juga dia tidak mau rumahnya lebih dekat dengan masjid karena dia berharap, sebab aku ingin jalanku ke masjid, berangkat ke masjid, dan juga kepulanganku ke rumah semuanya dicatat. Nah, mendengar alasan orang tadi yang dia tidak mau dekat masjid karena harapannya setiap langkah dicatat, maka Rasulullah bersabda padanya, telah Allah himpun untukmu semuanya tadi. Nah, semua keinginanmu tadi sudah dihimpun, sudah dicatat oleh Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya bagimu adalah pahala apa yang telah engkau amalkan, yakni diperhitungkan menurut banyak sedikitnya langkah yang engkau jalani dari rumah ke masjid itu. Ar-ramda adalah bumi yang terkena panas matahari yang amat terik. Jadi kalau tidak pakai alas kaki, nah kaki kita tentu sangat panas. Nah, tadi istilah ada ramda tadi, jadi bumi tanah yang terkena sinar matahari kalau pas panas, nah apalagi tanahnya pasir, wah, kaki kita tentu tidak kuat. Demikian jamaah rahimakumullah, sampai hadis ke-25. Insyaallah pertemuan berikut akan kita lanjut. Demikian, semoga bermanfaat karena sudah masuk waktu Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.